Oke, halo guys, ketemu lagi di video gue. Jadi apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik saja ya guys ya. Nah, di video kali ini gue sebenarnya mau bikin vlog lagi nih guys. Udah lama banget gue gak bikin vlog ngomong-ngomong kayak gini depan kamera gitu ya. Kali ini gue sama si Vario lagi. Tapi ada sesuatu yang beda nih guys. Bedanya itu apa? Ya, gue ngemodifikasi lagi guys. Yaitu gue udah ganti knalpot ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, sebelum lanjut video jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. So, kita lanjut aja ke videonya guys. Oke guys, sekarang gue ini ada di tengah sawah ya guys ya. Jauh lah dari permukiman gitu. Jadi kita untuk ngetes soundnya itu enak gitu. Nah ini dia knalpotnya. Jadi gue udah ganti knalpot. Ini mereknya merek ini ya guys ya. Jadi mohon jangan dibully ya guys ya. Saya belum mampu beli knalpot yang aslinya. Jadi gue beli knalpotnya itu yang kayak gini lah pokoknya mah. Dan untuk suaranya kayak gimana, jadi kita akan bahas dulu ya guys ya knalpotnya itu. Jadi ini mereknya kayak gini ya guys ya. Knalpotnya gue dapat dari Kota P, di suatu kota yang ada di Jawa Tengah. Dan ini gue belinya itu full ya guys ya, dari leheran sampai ke selincar. Nah untuk selincarnya ini ukuran inletnya itu pakai ukuran 50 guys. Jadi kalau untuk size 125 itu berat. Jujur ini gak ada tenaganya guys, justru malah ngedown tenaganya. Tapi untuk suaranya ini oke lah. Nah karena ini knalpotnya itu dia itu short ya guys ya, juga panjang gitu kan, ada knalpot racing yang panjang gitu guys ya. Nah gue lebih suka yang short kayak gini, kenapa? Karena shortnya kayak ini itu gue lebih suka di torsinya. Jadi kalau untuk knalpot yang panjang itu untuk top speednya ada, tapi kurangnya di torsi. Nah kalau ini yang pendek itu adanya di torsi, tapi yang gak enaknya itu di putaran tengah ke atas. Jadi putaran ke atas itu gak ada gitu. Nah ini udah lama sebenarnya guys gue gantinya itu tuh, knalpotnya itu udah hitam dalamnya. Jadi bukan baru-baru amat, udah seminggu lebih. Dan ini lehernya baru tapi udah gasruk guys. Karena ini lehernya itu dia itu kan gede ya guys ya, ukuran 50 mili. Nah di sini itu dia agak ke bawah gitu, agak perutnya itu gede gitu kan. Nah ini itu dia ada gasruk, bisa lihat nih. Coba sini kelihatan nggak? Jadi gue gak bisa miring-miring sekarang coba pakai motor ini itu. Jadi harus pelan-pelan lah. Nah untuk finishingnya ini lumayan rapi lah guys ya, untuk knalpot harga 200 ribuan. Dan tentunya ada kekurangannya guys ya. Yang pertama di sini itu di sambungannya itu dia ada sedikit kebocoran, dan juga di bagian sini guys, di bagian sambungan situnya yang mau ke arah head itu ada renggang segede rambut gitu, selai rambut. Nah itu ngaruh banget guys. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan knalpot itu bocor, dan syukurnya ini knalpotnya gak meledak-meledak gitu. Jadi kayak ada suara angin gitu guys. Ya kita akan denger suaranya nih daripada lama-lama gitu kan. Nah bagi yang kepo, gue dapat harga berapa? Jadi gue dapat harganya itu sekitaran 230.000 plus DB killernya. Jadi gue kalau untuk knalpot sama leherannya itu gue dapat di angka 210.000 guys. Ya untuk tahun baruan oke lah guys ya. Bentar lagi tahun baruan. Nah sekarang daripada kita lama-lama, kita langsung saja nyalain. Dan jujur ya guys ya, setelah gue pakai knalpot ini itu dia kan gede ya, jadi gas buang itu banyak yang keluar, dan itu boros asli. Jadi gak kayak kemarin gitu. Dan gue sekarang bahan bakar itu campur ya guys ya, pertama pertalite gitu. Jadi kalau pertama terus tambah boros pastinya. Nah suaranya kayak gini guys. Ya kayak gitulah guys ya. Nah kita sekarang lanjut di video di GoPro nya guys ya. Kita liatin jalan itu kayak gimana sih suaranya. Mudah-mudahan saya masuk ke dalam mic ya. Kita lanjut aja ke video GoPro nya guys. Oke guys, selamat datang di video gue lagi. Lama gue gak nge-vlog ya guys ya. Jadi kali ini gue full vlog untuk ngebahas si knalpot yang gue ganti ini. Dan sekarang odometer gue udah tinggi ya guys ya, udah hampir 18.000, makanya setahun lebih. Jadi kita akan coba dengerin suaranya kayak gimana. Nah kayak gini guys suaranya guys. Ada orang nggak guys? Kalau jalan aja yuk. Nah kayak gini lah guys suaranya guys, kalau kedengeran di kamera ya. Suaranya itu dia itu bulat gitu, tapi ya namanya knalpot biasa gitu ya guys ya. Dia pasti ada suara kalengnya juga gitu. Jadi bener one good banget. Ini memang kebantu sama si gaspolnya itu masih baru, masih tebal gitu, masih padat. Jadi makanya suaranya itu keluar.
Untuk tenaganya ini biasa aja sih, malah menurut gue tenaganya turun. Kenapa? Karena gue pakai inletnya itu kebesaran ukuran 50. Jadi harusnya yang ukuran inlet 50 itu untuk motor Aerox sama motor Nmax kan, harusnya itu gede lah. Nah kalau satu Dharma ini kencangnya itu dia pakai inlet yang ukuran 38, yang paling besar ya untuk sesi standar gitu, kayak knalpot yang lain gitu. Nah ini sebenarnya bisa request juga guys pakai inlet 38, cuman kan gue waktu itu kan pengen banget ya, namanya itu kebelet pengen ganti knalpot gitu ya, ya udahlah gitu yang 50 juga gaskan. Nah ya kayak gini gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya knalpot leher knalpot itu yang gede yang kecil itu ada kurang lebihnya guys. Yang ukuran 38 yang jelas itu ukurannya itu presisi ya sama sesuai motornya 125, itu enak tenaganya gitu, ada, jadi gak ngempos. Tapi nggak enak itu suaranya gak kurang keluar guys. Nah beda sama yang ukuran 50 gitu. Kalau ukuran 50 emang lemot gitu, tenaganya lemot, harus diurut dulu gitu guys tenaganya, jika saya harus diurut dulu gitu. Nah kalau untuk yang ukuran 50 ini tenaganya malah gak ada gitu, tapi suaranya gede gitu, keluar semua. Jadi pas motor ini kayak gini tuh anteng ya, tapi pas tarik, wow, pas 60 km ke atas itu suaranya ada guys kalau ditarik langsung itu. Kalau yang ukuran 50 ya, kalau ukuran yang 38 itu kayak oh ya udah biasa gitu loh, tapi tenaganya ada gitu. Nah kan lebih opsional kalau itu guys, karena di sini tuh gue pakai yang tipenya itu tipe short ya, short muffler, jadi tenaganya itu ada torsi. Nah menurut gue itu gak terlalu ngaruh juga sih guys ke tenaga, karena sama-sama kebantu gitu loh. Jadi kalau misalkan gue itu pakai inlet yang besar ya guys, yang ukuran 50 ini, itu pakai knalpot yang panjang, itu mungkin gak bakal bisa jalan di motor guys. Paling bentuknya itu bentuk 70 atau kan bentuk 80, itu gak bisa nambah lagi. Nah kalau ini gue pakai yang pendek tapi gue pakai inlet yang besar, ya tenaganya imbang lah menurut gue. Jadi gak banyak tenaga yang kebuang juga gitu. Cuman ini minusnya di bahan bakar cuy, bahan bakarnya ini lebih boros gitu. Jadi bahan bakarnya kurang gue campur, karena dulu kan gue pakai Pertamax terus ya kan, gue pakai Pertamax terus. Nah setelah gue pakai Pertamax terus kok lama-lama di Pertamax kok makin boros gitu loh pas gue pakai gitu. Jadi kayak bertahan dari 50 km per liter aja gitu. Biasanya gue itu pakai dulu tuh Pertamax itu di angka 57 km per liter, 56 km per liter. Dengan catatan jaraknya itu atau ketua motor itu sama ya cuy ya. Jadi gak ngebut gitu, nyantai kayak gimana sih gitu loh. Paling cepat 60 km per jam. Nah yang gue rasain sekarang gue masih boros gitu loh pertama. Nah sekarang gue coba campur gitu loh, ya ternyata ya tambah boros juga sih sama boros juga gitu. Tapi udahlah gitu. Setelah gue ganti knalpot ini mungkin itunya gas buang yang kebakar itu pada keluar semua gitu. Jadi makanya motor ini tuh jadi boros banget. Ditambah gue itu kemarin itu ganti oli lagi guys. Jadi gue sekarang itu downgrade guys, karena itu dia karena budget sih. Jadi kemarin itu gue downgrade ke oli Enduro Racing guys. Jadi ya yang murah-murah dulu aja guys, karena motor ini kedepannya mau pakai motor usaha gitu loh. Jadi mau motor yang pakai kerja gitu, warawir di sana sini. Jadi ya kalau misalnya gue pakai oli mahal kok eman gitu, sayang gitu loh. Jadi gue pakai yang oli Enduro Racing aja cukup deh buat harian. Nah itu juga sebenarnya gak tahan lama sih Enduro Racing itu, tanya itu 2000 km aja jaraknya. Karena kenapa? Karena itu olinya itu gampang muak guys, dan juga 1040 itu berat cuy di motor rendah itu, apalagi di Matic ini. Nggak apa-apa ya, lebih motor usaha gitu, lebih motor yang penting motornya itu kenapa-napa dan mesinnya sehat, diservis, rawat, rajin gitu. Oke, buat saya knalpot, jadi kenapa gua sekarang itu ngetesnya di sini, karena di sini itu minim banget rumah cuy, jadi ya kedengaran berisik lah sama orang lain gitu. Nah kalau untuk knalpot ini ya guys ya, suaranya gitu, itu suaranya bergema, enggak juga, enggak bergema, suaranya itu bulat, ada bulat gitu. Mungkin kalau misalnya leherannya presisi gitu guys ya, agak bocor, itu keluarnya itu lebih adem gitu, lebih gimana ya, lebih keluar gitu, lebih adem juga gitu. Beda kayak gini gitu, kalau kayak itu suara kaleng karena ada yang bocor gitu. Tapi gak ngaruh cuy, bocor juga gitu, kayak suara angin doang tuk gitu kayak keluar gitu. Tapi pas turun itu kerasa banget cuy, asli. Nah di sana di depan kita mau gas ini lagi guys, mau gas lagi. Kenapa? Karena di depan sepi nih petangnya. Petualang itu kalau di sini itu bilangnya itu kayak semacam jalan yang ada rumahnya gitu ya guys ya, yang panjang gitu. Ini mudah-mudahan sih kameranya itu cukup baterainya ya. Gue casnya itu cuma 10 menit doang. Mudah-mudahan sih cukup gitu lah. Terus sekarang ini sebenarnya mau ngejemput ayang guys, mau main ke rumah gitu. Sekarang gue pengen video kayak gini kan biar produktif.
Nah di sini gue tarik nih depannya. Ini kadang-kadang atau enggak nih, gue nggak tahu nih di kamera ya, di mikrofon, karena mikrofon ini nggak bisa mendengar suara knalpot terlalu keras cuy. Kayak gitu aja sih suaranya tuh, kadang-kadang nggak tuh. Kalau gue langsung sih suaranya bulat gitu ya, jadi kalau begitu berisik gitu lah. Tapi kalau misalnya motor ini dan kondisi masih dingin ya guys, kan berebet gitu, jadi berebet itu malah bikin knalpot itu lebih keras suaranya gitu. Nah itu justru malah gue gak enak tuh pas pagi-pagi manasin motor gitu. Kadang-kadang gue ngelewat ke gang-gang yang sempit gitu, kadang-kadang gue suka matiin gitu kalau malam-malam jam 11 gitu pulang ke rumah itu. Kadang-kadang itu gue matiin dulu guys motornya, kenapa? Karena berisik gitu, gak enak mungkin kalau udah tidur gitu loh. Dengan buka kapot gue kan gimana gitu rasanya. Nah sekarang sih so far so good, gak ada kendala di motor gue gitu. Mudah-mudahan sih gak ada gitu ya sampai kapanpun. Soalnya ini motor sebenarnya knalpotnya ya, untuk knalpot yang gue beli sekarang ini, kalau misalnya gue bosan dengan knalpot standar lagi itu bisa guys. Jadi gue bisa pakai motor knalpot ini itu di motor baru gue ntar. Jadi gue kalau udah kerja lagi ya guys ya, gue insya Allah gue pengen beli Yamaha R15 V3 gitu. Mudah-mudahan sih tercapai ya guys ya. Mungkin di YouTube ini juga kayaknya tercapai kalau misalnya viewsnya itu terlalu tinggi terus gitu. Jadi gue minta tolong banget sama kalian deh gitu. Gue pengen banget guys gitu, pengen YouTube gue naik gitu dengan views gue gitu kan, dengan video-video gue terus views naik. Jadi tolong bantu ya guys ya, tolong bantu channel YouTube gue itu berkembang, kayak share video gue, komentar dan juga like ke video gue, itu membantu algoritma YouTube sekarang guys yang sudah mulai ketat gitu. Jadi gue minta tolong buat sama kalian gitu, kalau misalnya gak suka dengan video gue jangan lupa like, comment, share dan subscribe gitu ya guys ya. Kayak ini perjalanan masih main jauh ke rumah Ayang guys, karena ya sekarang gue akhirnya nyantai sih, Ayang juga libur sekolahnya guys, jadi gue juga free gitu, jadi kita akan main ke rumah gue guys, seperti itu guys. Nah kalau untuk BBM sendiri gue ini di angka kisaran 53 km per liter sekarang, tapi menurut gue ini gak akurat cuy. Kenapa? Karena setelah gue hitung-hitung ya, gue banding-bandingin sama odometernya juga gitu, itu paling kisaran itu udah ke 45 km per liter itu udah habis cuy. Gue juga gak ngerti itu boros kemana gitu ya, mungkin karena knalpot gue flow-nya lebih gede gitu ya sekarang, jadi gas buangnya itu pada keluar semua, gak kebakar semua gitu. Jadi mungkin kedepannya ada alternatif yang lain, kita akan ganti busi ya guys ya ke yang lebih bagus gitu. Itu bisa diatur sebenarnya, antar tinggal ngumpulin dananya aja. Dan bagi yang mau upgrade kirian gitu, gue gak akan upgrade kirian, paling gue akan ganti panbel semuanya satu set, roller gue akan ganti, terus kemudian puli-puli yang udah mulai awas gue ganti, seal juga akan gue ganti. Dan untuk oli pasti nih sekarang gue lebih ini lagi guys, lebih turun lagi, yaitu 2000 kilo doang gue harus ganti enduro racing terus guys ya. Mungkin punya teman-teman yang ini ya guys, yang punya distributor oli original gitu, gue pengen beli oli enduro racing sedus gitu ya guys ya, buat stok dan juga buat bahan jual nanti lah, insya Allah gue kedepannya itu pengen buka bengkel juga ya sih intinya mah gitu. Tuh jadi di putaran bawahnya itu agak berebet guys, tapi yang anehnya nih motor kan di putaran bawah berebet ya guys ya, di putaran tengah ke atas itu ada cuy, jadi gak berebet gitu. Nah yang gue khawatirin itu di putaran bawah berebet itu tuh bikin motor itu boros loh guys, asli. Tuh motornya berebet guys, tuh gitu, tuh boros, kayak keborosan gitu. Tapi motor asik sih sekarang sih karena knalpotnya nggak sepi ya guys ya. Cuman sekarang itu di Karawang itu berlaku tilang elektronik guys, jadi gue nggak berani jauh-jauh di motor gitu bawanya, pengen pakai Sunmori gitu kan, pakai main ke rumah Ayang, pakai ngelamar kerja gue pakai Jupiter aja dah. Kalau pakai ini kayak gimana gitu guys ya, kayak gimana ya, berisik gitu cuy. Jadi di sini aman, tapi gue gak tahu kalau keluar kota aman atau enggak. Jadi kayak gini ya guys ya suara knalpotnya nih. Oke guys ya, mungkin videonya cukup sekian sampai sini.
inilah project gue terbaru mengenai si knalpot yang gue ganti di vario gue guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. So see you on the next video guys. Bye.